Shalom, salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik atau Pak. Pembahasan kita kali ini berjudul Eureka. Pada suatu saat, Raja Hieronymus II, Raja dari Syrakusa Sisilia, Greka, ingin membuat sebuah mahkota emas yang baru. Ia menyediakan emas sebanyak yang diperlukan dan diberikan kepada seorang ahli emas untuk membuat mahkota tersebut. Berbulan-bulan lamanya si tukang emas mengerjakan mahkota itu dengan amat teliti. Dan tiba saat yang ditentukan, mahkota emas itu dibawa ke hadapan sang raja. Seluruh lapisan masyarakat hadir di alun-alun kota untuk melihat kemewahan mahkota baru sang raja. Dan masyarakat ingin melihat sang raja menggunakan mahkota tersebut. Ketika sang raja melihat mahkota tersebut, ia tidak mau menggunakan mahkota emas itu. Banyak orang heran. Para penasihat raja bertanya, mengapa raja tidak mau menggunakan mahkota emas itu? Raja menjawab, saya tidak tahu, tetapi saya sudah memutuskan untuk tidak memakai mahkota emas itu. Akhirnya Archimedes, seorang ahli matematika, seorang ahli astronomi, dipanggil untuk memecahkan masalah ini. Archimedes meminta untuk mendirikan sebuah laboratorium, menyediakan peralatan, dan berbulan-bulan Archimedes bekerja dibantu oleh beberapa ahli dan murid-muridnya. Mereka pun tidak menemukan sebab atau alasan mengapa Raja Syrakusa menolak menggunakan mahkota emas itu. Pekerjaan yang sia-sia. Archimedes kemudian mengatakan, stop bekerja, biarlah kita berdiam diri sejenak. Pada saat pekerjaan berhenti, Archimedes ingin mandi. Ketika Archimedes membenamkan dirinya ke dalam bak mandi, ia berteriak dengan suara yang keras, Eureka! Archimedes keluar dari bak mandi dalam keadaan telanjang. Ia berlari menuju ke tempat kerja sambil berteriak, Eureka! 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 Yang artinya adalah, sudah kutemukan. Sudah kutemukan. Ternyata kenapa sang raja tidak mau menggunakan mahkota emas itu? Karena si tukang emas telah mengambil sebagian dari emas itu dan ia menggantinya dengan perak. Mahkota itu bukan mahkota emas, tetapi mahkota perak yang disepuh emas. Nasib akhir si tukang emas itu adalah dihukum oleh Raja Hieronymus II. Pertanyaannya, apa yang pernah Anda temukan yang sangat penting, yang sangat berharga di dalam kehidupan Anda? Apakah Anda bertemu dengan jodoh? Apakah Anda bertemu dengan istri, bertemu dengan suami, bertemu dengan saudara yang hilang, bertemu dengan ilmu pengetahuan, mendapatkan gelar S1, S2, S3, dan selanjutnya? Atau Anda bertemu dengan uang yang hilang, atau bertemu dengan harta yang terpendam? Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab berikut ini, yang telah menemukan penemuan terbaik dan terpenting dalam hidup mereka. Tokoh yang pertama adalah Filipus dan Nathanael. Tipe dari kedua orang ini adalah orang lain memperkenalkan Yesus kepada mereka atau kepada sesamanya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 45, firman Allah berkata, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Filipus berkata kepada Nathanael, kami telah eureka dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Penemuan terpenting Filipus adalah menemukan Yesus. Setelah Filipus bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah Filipus mengenal dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, lalu ia memanggil Nathanael. Pertanyaannya, apakah Anda sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah Anda sudah eureka dengan Tuhan Yesus? Apakah Anda sudah mengalami sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan Yesus? Apakah Anda sudah memanggil Nathanael yang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus? Sangat sederhana untuk mengetahui apakah kita memiliki pengalaman bersama Yesus atau tidak. Jika kita belum punya minat untuk mengajak orang lain datang kepada Yesus, itu artinya kita belum punya pengalaman dengan Yesus.
Anda tidak dituntut untuk berkhotbah, Anda tidak dituntut untuk mengajarkan doktrin, tetapi Anda diminta untuk mempertemukan orang lain dengan Yesus. Yohanes 1 ayat 46, firman Allah berkata, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat di atas memberikan informasi bahwa Natanael juga tidak langsung menerima ajakan daripada Filipus. Ada tantangan yang dihadapi oleh Filipus. Ada penolakan. Ada resiko yang akan kita jumpai di dalam menginjil. Namun tantangan dan resiko dan penolakan itulah yang membesarkan kita dalam ladang penginjilan. Yohanes 1 ayat 47 firman Allah berkata, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lalu ia berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Filipus tidak mau berargumentasi dengan Natanael. Filipus tidak mau berdebat dengan Natanael. Filipus tidak mau menceritakan kebaikannya kepada Natanael. Tetapi Filipus berkata, mari dan lihatlah. Ada banyak orang yang jujur seperti Natanael di sekitar kita. Tugas kita untuk mempertemukan mereka dengan Yesus. Selanjutnya urusan Tuhan Yesus, bukan urusan kita. Yohanes 1 ayat 48, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya Yesus tahu siapa Natanael. Yesus kenal siapa itu Natanael. Yesus mengenal saudara. Yesus mengenal saya. Sebelum kita datang kepadanya, ia sudah mengenal kita. Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Natanael menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Bukan karena khotbah Filipus, bukan karena kesaksian Filipus, tetapi karena ia melihat, tetapi karena ia mengalaminya sendiri bersama dengan Yesus. Tokoh yang kedua adalah Saulus atau Paulus, mewakili orang-orang yang tidak mau mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka, menunjukkan dirinya kepada Saulus. Dan kemudian Yesus memanggil Paulus. Kisah Para Rasul pasal 9 mencatat pertemuan pertama Paulus dengan Tuhan Yesus di jalan menuju ke Damaskus. Di dalam firman Tuhan, Yesaya 65 ayat 1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Paulus datang ke Damaskus untuk membinasakan para pengikut Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepada Paulus, ini aku. Akhirnya Paulus harus menyerah, ditangkap oleh Tuhan Yesus. Yesus yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Ia yang memanggil Paulus untuk menjadi alat dalam tangannya. Karena ia sudah memanggil Paulus, maka ia akan memanggil Anda juga hari ini. Setelah pertemuan yang spektakuler ini, Paulus berubah total. Tadinya ia seorang penganiaya, sekarang ia menjadi orang yang teraniaya. Kemudian Paulus bersaksi sebagai berikut. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali di dalam bahaya maut. Paulus mau menyatakan setelah ia bertemu dengan Yesus, justru hidupnya di penjara. Bahkan hidupnya di ujung kematian.
Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dia yang tadinya adalah seorang Farisi, orang Yahudi yang tekun, sekarang ia disiksa, dia dianiaya oleh orang-orangnya sendiri. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena dia sudah eureka dengan Tuhan Yesus. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Saudara-saudara, dia orang Yahudi, dia dibenci oleh orang Yahudi. Dia dibenci oleh orang bukan Yahudi. Artinya dimanapun dia berada, dia selalu dibenci. Bukan karena dia, tapi dia dibenci oleh karena Yesus. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Mengerikan hidupnya. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan Paulus. Pengalaman yang sangat unik dan menakutkan yang dialami oleh Paulus selama ia melayani pekerjaan Injil. Kisah Para Rasul 9 ayat 16 mengatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara-saudara, teman-teman pendengar dimanapun saudara berada, Yesus memanggil Paulus karena ia tahu bahwa Paulus mampu menanggungnya. Karena ia pun berjanji akan bersama dengan Paulus. Jujur, jika pengalaman Paulus ini kita alami, kemungkinannya adalah kita tidak tahan. Apa yang Paulus sebutkan menjelang akhir pelayanannya. Sejak pertobatannya, Paulus tidak pernah berjalan sendiri. Di tengah laut, di penjara, di hadapan raja-raja, di mana saja Paulus berada, Yesus juga berada di sana untuk memberikan pertolongan dan penghiburan. Itu sebabnya di dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Setelah ia mengenal Yesus Kristus, setelah ia bertemu dengan Yesus Kristus, semua jabatannya yang lalu dianggap sebagai kerugian. Semua keuangan yang dimilikinya dianggap sebagai kerugian. Semua bisnis yang dimilikinya dianggapnya sebagai kerugian. Semua gelar yang dimilikinya dianggapnya sebagai kerugian setelah bertemu dengan Kristus. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah mendapatkan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua penderitaan yang dialaminya, semua kesulitan yang dialaminya, semua pukulan yang dialaminya, bahkan karam kapal, semua kelaparan yang dialaminya bersama-sama dengan Yesus. Bahkan itu dianggap sebagai keuntungan karena pengenalannya kepada Yesus Kristus. Siapkah kita seperti Paulus? Saudara-saudara, saya mau memberikan sebuah kesaksian pendek. Ketika coronavirus datang, semua orang, bahkan termasuk dengan para penginjil, justru menyediakan makanan, beras untuk 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Tidak siap kelaparan, tidak siap berpuasa, malah menyiapkan bahan makanan. Paulus tidak pernah menyiapkan bahan makanan, tetapi kalaupun dia bersama dengan Yesus, kalaupun harus puasa bersama dengan Yesus, dia akan lakukan itu. Dan itulah keuntungannya. Bahkan makan dan pesta masa lalu dianggapnya sebagai kerugian. Adakah yang Anda harus tinggalkan demi Kristus? Adakah yang Anda harus korbankan demi Kristus? Yesus menyediakan dan akan menggantikan semua yang Anda tinggalkan dan korbankan lebih dari yang Anda harapkan. Tokoh yang ketiga adalah Simeon. Tokoh yang ketiga ini adalah seorang yang saleh, dipenuhi oleh Roh. Dia sudah mengenal Yesus, dia sudah hidup di dalamnya, dan dari masa mudanya sampai kepada masa tuanya. Di dalam Lukas 2 ayat 25.
adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sejak masa mudanya, ia berada di dalam bait Allah. Selalu berada di dalam bait Allah. Simeon mewakili para hamba-hamba Tuhan, para penginjil yang selalu berada di bait Allah. Mereka rindu untuk melihat Yesus, dan Tuhan memberikan jaminan bahwa engkau akan melihatnya sebelum engkau tidur sementara. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia berkata, kalaupun hari ini aku harus beristirahat, kalaupun hari ini aku harus selesai tugas, aku sudah cukup karena aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya, yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Pesan Simeon kepada kita adalah Yesus Kristus sudah datang. Jika aku harus mati, itu pun hanya sementara. Pesan Simeon kepada kita adalah sukacita terbesar dalam kehidupan ini adalah menemukan dan melihat Yesus Kristus. Pesan Simeon kepada kita adalah kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita adalah kehidupan kekal. Pesan Simeon kepada kita adalah jangan takut bertemu dengan Yesus Kristus sekarang juga. Kesimpulannya, ada 3 kategori umat manusia yang mengikuti Yesus. Pertama, mereka dipanggil oleh orang lain. Mungkin dipanggil oleh keluarga, dipanggil oleh suami, dipanggil oleh istri, dipanggil oleh anak, dan dipanggil oleh siapapun untuk bertemu dengan Yesus. Kategori yang kedua adalah mereka yang dipanggil langsung oleh Yesus dengan berbagai macam fenomena yang aneh. Mungkin mereka disembuhkan dari penyakit yang mengerikan. Mungkin oleh karena mimpi. Mungkin oleh karena mereka menyembuhkan orang lain. Mungkin oleh karena mereka dipanggil oleh kejadian-kejadian aneh lain. Di tempat-tempat yang aneh, Tuhan memanggil mereka untuk menjadi penginjil. Kategori yang ketiga adalah mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah banyak melayani, memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Yesus, dan memiliki kesempatan khusus untuk melihat Yesus secara pribadi. Filipus berkata, kami sudah menemukan Yesus. Filipus berkata, kami sudah eureka Yesus yang disebut Mesias. Mari dan lihatlah. Sudahkah Anda bertemu dengan Yesus? Jika sudah, panggil dan pertemukan orang lain juga dengan Yesus. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Yesus memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Simeon yang hidupnya saleh dan Roh Kudus bersama dengan dia, dan ia sendiri juga bernubuat untuk Sang Mesias. Jangan takut. Jangan takut dengan tantangan. Jangan takut dengan resiko yang akan Anda hadapi. Sebab Yesus akan menolong Anda untuk mendapatkan kemenangan seperti Filipus, seperti Paulus, dan juga seperti Simeon. Yesus akan terus-menerus membiarkan dirinya untuk ditemukan. Karena itu, siapkan diri Anda untuk bertemu dengan Yesus sekarang juga. Jangan menunda, jangan menolak. Jangan biarkan kesempatan ini hilang, sebab belum tentu ada kesempatan kedua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab yang telah menemukan Engkau dan menganggap segala sesuatu yang lain adalah sampah. Hamba berdoa supaya semua yang mendengar sudah menemukan Engkau. Dan bagi mereka yang pertama kali menemukan Engkau, bekerjalah di dalam hidup mereka supaya mereka mau datang kepadamu dan menjadi anak-anak-Mu
seperti Filipus, Nathanael, Paulus, Simeon, dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.